Baik, kita mulai pertemuan kita. Nanti kalau tiba-tiba suara saya tidak terdengar dengan baik, mohon untuk diinterupsi supaya ini bisa lebih efektif. Pertemuan kita tidak bertatap muka karena memang rancangannya sesungguhnya memang kerja mandiri. Nanti di penghujung pertemuan baru kita bertatap muka. Tapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya minggu kemarin saya tidak bisa ikut bergabung. Ya, hari ini menjadi bagian tanggung jawab saya untuk menegaskan kembali satu pokok bahasan yang pokok bahasan ini menjadi salah satu bagian yang saya kira penting juga untuk dikenalkan kepada para calon magister sehingga tidak hanya memiliki jiwa entrepreneurship, tetapi sesungguhnya memahami bahwa ada satu aktivitas dari kewirausahaan itu yang bukan murni bisnis, tapi punya misi yang saya kira topik ini akan kita diskusikan kurang lebih 100 menit. Ya, tugas saya membuat seringkas mungkin karena bahannya amat sangat banyak. Ini sesungguhnya satu mata kuliah. Social entrepreneurship itu satu mata kuliah, tapi saya mencoba mengambil intisari karena bagi saya Anda adalah orang-orang yang mampu untuk mengembangkan dan mencari informasi setelah memperoleh dasar-dasar dari informasi itu. Minggu yang lalu saya kira juga Anda sudah melihat begitu banyak wirausaha sosial yang saya kira bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Melihat bahwa aktivitas itu bukan hanya sekedar aktivitas bisnis, tapi ada aktivitas yang lain. Dari beragam bahan bacaan itu, Anda juga sudah membuat pemaknaan dari apa yang seharusnya diambil sebagai inspirasi dari bahan-bahan bacaan yang ada. Nah, dari itu semua saya mencoba mengembangkan bahan perkuliahan. Bisa terlihat di layar Anda ya, bisa ya. Jadi hari ini sesungguhnya review dari 2 pertemuan sebelumnya. Setelah Anda menyelesaikan bahan bacaan, dan bagi saya kalau Anda membaca berulang-ulang wirausaha sosial inspirasi itu, ini bisa memberi Anda wawasan seperti apa itu wirausaha sosial. Nah, saya ingin mengawali dari makna yang sesungguhnya bisa kita dapat, ya, bisa kita ambil dari makna yang bisa kita ambil dari kasus-kasus yang bukan kasus ya, makna dari usaha-usaha sosial yang saya bagikan ke Anda untuk dibaca. Bahwa yang pertama, setiap permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, sesungguhnya itu bisa kita atasi dengan solusi bisnis. Sehingga kalau selama ini effort yang kita pahami sebagai sesuatu yang sifatnya bisnis, itu biasanya lari pada keuntungan pribadi si pemegang modal. Sesungguhnya ada solusi bisnis lain yang bisa mengatasi permasalahan sosial, dan itu sifatnya lebih memberdayakan. Sehingga ya ada beberapa yang sudah menemukan kalau yang membedakan wirausaha sosial dengan bisnis itu, ya kalau bisnis itu berorientasi pada keuntungan, sementara wirausaha sosial bukan hanya keuntungan orientasinya, tetapi juga misi sosial. Ya, saya kira nanti kita bahas lebih jauh. Jadi permasalahan sosial itu dapat diatasi dengan solusi bisnis. Nah, sehingga banyak kajian yang bisa Anda baca yang menegaskan bahwa sesungguhnya permasalahan sosial di Indonesia, seandainya para generasi mudanya mampu untuk berwirausaha sosial, ini akan benar-benar membantu pemerintah dan membantu warga masyarakat untuk keluar dari situasi-situasi sulit yang dihadapi saat ini. Yang kedua, semakin besar suatu masalah yang dihadapi,
sesungguhnya semakin besar urgensi seseorang untuk berwirausaha sosial, untuk segera memulai aksinya. Ya. Kalau Anda membaca semua rentetan orang-orang yang sukses berwirausaha sosial, Anda bisa melihat bahwa pada umumnya mereka memulai aksinya itu tidak menunggu dukungan terlebih dahulu. Ya. Tapi mereka memang lahir dari adanya masalah, bukan dari kondisi yang serba ada. Ada masalah, kemudian masalah itu memanggil dia untuk kemudian dia berpikir, menemukan ide, menggagas sebuah konsep, kemudian menemukan model bisnis yang baru. Ya. Bagaimana Muhammad Yusuf di India menciptakan bank ya, yang berbeda dari bank konvensional. Ya. Bagaimana Jamie Oliver mengembangkan usaha kuliner yang berbeda dari kuliner-kuliner yang lain. Ya. Dan banyak yang lain yang saya kira Anda bisa baca dari inspirasi-inspirasi itu. Kemudian bisa kita lihat bahwa motivasi utama kegiatan orang-orang yang berada di wirausaha sosial ini, mereka itu di drive oleh misi. Jadi ada misi sosial yang menjadi motivasi utama. Ya. Tetapi tidak berarti tidak mengejar keuntungan. Keuntungan itu atau kegiatan bisnis itu hanya alat, bukan tujuan. Jadi kegiatan bisnis itu juga menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Karena dengan bisnis itu, dia bisa membiayai aktivitas yang merealisasikan misi sosial yang diemban oleh wirausaha sosial itu tadi. Yang berikut, perjalanan untuk memulai dan mengembangkan kegiatan memang tidak mudah. Saya kira Anda semua bisa melihatnya. Ada yang mendapat tantangan dari keluarga sendiri, ada yang mendapat tantangan dari lingkungan sekitar, bahkan ada yang mendapat tantangan dari regulasi atau pemerintah. Tapi tantangan-tantangan itu ya bagi wirausaha sosial membuatnya lebih seru menghadapi aktivitasnya. Ini yang saya kira pemaknaan, ya tentu Anda juga punya makna-makna yang lain, tapi saya mencoba merangkum bahwa berdasarkan inspirasi yang ada dan berdasarkan kajian-kajian berkait dengan konsep social entrepreneurship, di sana bisa kita temukan kalau permasalahan sosial itu bisa kita atasi dengan solusi bisnis. Nah, karena itu saya kira ini juga menjadi amat sangat penting untuk menjadi salah satu bagian yang dikenalkan pada generasi muda, termasuk peserta didik, bahwa orang boleh meratapi masalah sosial yang ada, tetapi sesungguhnya orang-orang yang kreatif harus melihat permasalahan sosial itu sebagai peluang. Sebagai peluang untuk merealisasikan misi dengan menemukan konsep bisnis yang sesuai untuk kemudian dijalankan dan bisa menjalankan misi yang kita punya. Ya. Jamie Oliver saya kira sudah menjelaskan kepada kita bagaimana dia menggiatkan usaha kulinernya dan memberdayakan mereka yang difabel. Jamie Oliver menyisihkan sebagian keuntungan bisnisnya untuk melatih para difabel ini. Kemudian sekarang hampir di seluruh dunia, Jamie Oliver ini punya cabang restoran yang dikelola oleh orang-orang difabel yang dibina lebih dini oleh Jamie Oliver. Anda bisa search di internet, hampir seluruh dunia ditempati cabang-cabang restoran Jamie Oliver ini. Dan semuanya ya karena misi membantu mereka yang kurang beruntung, ya yang memiliki kebutuhan khusus untuk kemudian mereka bisa diberdayakan. Ya. Bahkan di beberapa tempat, kalau Anda membaca secara lebih cermat, mereka malah menyesuaikan menu restoran dengan sumber daya alam yang ada di sekitar di mana restoran itu berada. Hampir di seluruh negara memiliki corak kerja seperti itu. Ya. Itu yang saya kira, dan banyak lagi ada Grameen Bank di
juga bisa dibaca, ada banyak aktivitas-aktivitas lain. Saya kira di akhir slide ini juga ada banyak contoh, ya, terutama saya kira contoh untuk mengenalkan ke Anda bagaimana cara mengembangkan ide menjadi model bisnis baru yang berkaitan dengan usaha sosial. Nah, tentu ya kalau Anda ditanya apakah Anda juga bisa melakukan hal seperti itu, ya saya harus berani menjawab bahwa Anda bisa. Anda punya kekuatan berpikir, Anda punya semangat dan sebagainya, ya tentu ini tinggal membutuhkan bimbingan untuk Anda bisa menjalankan ini dengan sangat baik. Ya, saya kira slide ini sesungguhnya sudah ada di Samoke, di bagian kewirausahaan sosial. Anda bisa download supaya saya tidak perlu melewati slide demi slide, tapi saya hanya mengambil poin-poin penting karena slide ini ada sekitar 50-an slide. Nanti waktu kita habis justru tidak sampai pada intinya, karena ini hanya penggalan-penggalan dari inspirasi-inspirasi yang ada. Ya. Jadi nanti Anda bisa download di Samoke. Sekarang sudah bisa sesungguhnya. Di situ saya sudah tautkan linknya kalau Anda mencermati. Di sana ada bahan slide presentasi kewirausahaan sosial. Ya, isinya ini. Ya. Nah, berikutnya, kalau kita mencermati dengan lebih baik dan membaca banyak teori, kewirausahaan sosial itu bisa didefinisikan sebagai satu istilah dari bentuk aktivitas yang menggabungkan kecerdasan berbisnis dengan semangat misi sosial untuk menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan. Oke. Tentu dari definisi ini jelas kelihatan apa yang membedakan kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan yang murni bisnis. Meskipun ada elemen-elemen khusus nanti yang akan kita diskusikan, tapi dari sini saja bisa kelihatan. Kalau kewirausahaan sosial itu sesungguhnya menuntut kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan berbisnis. Ya. Karena kewirausahaan sosial itu aktivitas yang menggabungkan kecerdasan berbisnis dengan semangat misi sosial, ya, untuk menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan. Sekilas, mungkin Anda kebingungan melihat aktivitas kewirausahaan sosial ini, bedanya dengan organisasi-organisasi kedermawanan. Ya. Ciri pembedanya, ya kalau organisasi yang sifatnya kedermawanan itu kan lebih cenderung pada semangat misi sosial. Tidak ada aktivitas bisnis. Ya. Sebaliknya, kalau kewirausahaan yang murni bisnis, ya lebih pada aktivitas bisnis tanpa misi sosial. Nah, kewirausahaan sosial hadir sebagai bagian yang sesungguhnya melingkupi keduanya, kecerdasan berbisnis dan semangat misi sosial. Sebab itu tadi di awal ada pemaknaan satu poin yang menyebut bahwa tujuan utama dari kewirausahaan sosial itu bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga misi sosial. Keuntungan penting, karena untuk bisa mencapai misi, menjalankan misi, ini butuh dukungan dana. Nah, dana itu tentu diperoleh dari bisnis. Sehingga ya saya berharap Anda bisa menarik garis yang tegas antara kewirausahaan sosial, kewirausahaan murni bisnis, dan aktivitas-aktivitas kedermawanan. Secara lebih jauh, bisa kita melihat bahwa aktivitas bisnis yang ada hari ini, itu artinya gini, wirausaha yang murni bisnis hari ini, itu nanti bisa bertransformasi menjadi wirausaha sosial ketika organisasinya sudah cenderung pada pencapaian satu misi yang berkaitan dengan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya pada masyarakat, bukan pada pemilik modal. Sebaliknya, organisasi kedermawanan ini juga bisa bertransformasi menjadi
usaha sosial. Ya. Selama orientasinya bukan hanya pada misi. Dan dia tidak bergantung pada donatur, tapi sudah mengandalkan aktivitas bisnis. Saya ingin mencontohkan satu wirausaha sosial yang bertransformasi yang dulunya adalah aktivitas yang murni kedermawanan. Anda mungkin pernah melihat sekilas ada mobil ambulans, ada rumah sakit, ada koperasi yang labelnya dompet duafa. Yang dulunya dompet duafa ini organisasi kedermawanan yang memberi kesempatan pada orang-orang untuk berderma. Semua aktivitasnya murni mengandalkan donatur. Itu dulu. Sekarang ini sudah bertransformasi menjadi wirausaha sosial. Ya. Dompet duafa sudah punya banyak kegiatan bisnis. Ya. Sudah punya koperasi, sudah punya peternakan, sudah punya rumah sakit. Meskipun ya dompet duafa tetap memberi kesempatan pada orang-orang yang mau berderma, tetapi sebagian besar misi sosialnya itu didanai oleh usahanya sendiri. Ya, itu didanai oleh usahanya sendiri. Nah, inilah kewirausahaan sosial. Suatu istilah yang menggabungkan antara kecerdasan sosial, kecerdasan berbisnis dengan misi sosial. Nah, sebagai sebuah konsep, orang-orang yang bergerak di dalam aktivitas itu, ini disebut sebagai wirausaha sosial atau social entrepreneur. Ya. Konsepnya, kegiatannya disebut sebagai social entrepreneurship. Nah, lembaganya atau usaha sosialnya disebut sebagai social enterprise. Ya. Jadi Anda sekarang bisa mencari social enterprise dunia, social enterprise Indonesia, Anda bisa menemukan banyak contoh. Dan saya kira itu bisa menjadi inspirasi untuk juga dikenalkan kepada diri kita dan dikenalkan pada masyarakat di sekitar kita. Nah, karena kewirausahaan sosial itu punya misi, maka sesungguhnya ukuran kesuksesan kewirausahaan sosial itu juga berbeda dengan ukuran kesuksesan wirausaha yang murni bisnis. Kalau wirausaha murni bisnis itu kan ukuran suksesnya pada menghitung jumlah profit yang dihasilkan, pada jumlah keuntungan yang dihasilkan. Sebaliknya, kalau ukuran kesuksesan kewirausahaan itu diukur dari nilai-nilai sosial yang dihasilkan, ya, nilai-nilai sosial yang dihasilkan, atau para pelakunya sudah bisa bertindak sebagai agen perubahan dalam sektor sosial, sehingga benar-benar masalah-masalah sosial itu bisa berkurang, bahkan mungkin bisa hilang. Ya. Ada banyak contoh. Di Yogyakarta misalnya, tempat pertama kali dicetuskannya bank sampah. Ya, Anda kalau bisa membaca sejarahnya di sana difikirkan karena sampah yang menumpuk menjadi sebuah masalah sosial untuk kemudian di sana ada ide, ada konsep bagaimana mengelola itu yang bisa menarik minat orang-orang membuang sampah, memilah sampah, mengolah sampah supaya tidak mencemari lingkungan. Yang akhirnya saat ini itu menjadi model bisnis baru. Dia menjadi model bisnis baru. Dan banyak yang lain. Saya kira nanti kita mengelaborasi ide-ide itu. Nah, tapi kewirausahaan sosial itu secara umum bisa kita lihat sebagai sebuah gerakan dengan misi sosial yang diupayakan dengan menemukan peluang dan mengolahnya dengan inovasi. Jadi masalah sosial yang ada itu, ya, kalau di sekitar Anda ada masalah sosial, bukan kita bergembira, bukan. Tetapi sesungguhnya masalah sosial itu adalah peluang. Ya, Anda punya peluang, dan peluang itu harus diolah dengan inovasi. Ya. Saya kira kita sudah sepakat di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kreativitas dan inovasi dibutuhkan dimanapun kita berada. Ya. Masalah sosial yang di sekitar kita yang teramati, sesungguhnya itu memberi peluang, dan itu harus diolah dengan inovasi. Belajar tanpa henti.
Serta ya tentu harus ada kesiapan untuk bertindak. Karena kalau hanya memikirkan tanpa ada upaya, ya tentu ini juga tidak bisa menghasilkan. Walaupun dengan sumber daya yang terbatas. Ya. Satu bagian penting, saya kira juga sudah menjadi pemahaman umum kalau tidak ada yang besar di bisnis di sekitar kita. Anda bisa menelusuri semua kisah sukses siapapun. Ya. Tidak ada yang langsung besar, semuanya dimulai dari kecil. Tidak ada usaha yang langsung tiba-tiba besar, tapi berproses dari kecil. Memang kisah-kisah sukses itu lebih banyak menyuguhkan kesuksesan, karena namanya kisah sukses. Tapi sesungguhnya isinya, ya, banyak yang tidak sukses. Ya. Artinya, kisah sukses dari seorang usahawan sukses yang kita baca, itu bisa jadi akumulasi dari sekian puluh ketidaksuksesan. Ya. Sehingga ya memang sumber daya yang terbatas ini harus bisa kita kelola dengan baik, tetapi tidak berarti sumber daya itu membuat kita untuk tidak bertindak. Nah, ini yang saya kira 3 hal elemen utama kewirausahaan sosial. Ya. Meskipun inovasi ada di kewirausahaan yang lain, aktivitas ekonomi ada di usaha yang lain, tapi ada 2 bagian yang amat sangat membedakan, yaitu social value, nilai sosial dengan civil society. Saya kira nanti Anda bisa melihat ini, dan ini adalah makna-makna elemen yang juga bisa nanti Anda elaborasi lebih jauh di slide. Nah, kunci utama dari kewirausahaan sosial ini ada 2. Ya. Ada inovasi sosial. Ya. Kalau selama ini yang kita pikirkan inovasi berkaitan dengan produk, yang kewirausahaan sosial itu menuntut inovasi sosial. Jadi ada inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat. Ya. Jadi ada sistem yang berlaku, yang sistem itu bisa diubah secara perlahan, dan itu berkaitan dengan inovasi. Dan yang kedua, membutuhkan hadirnya individu yang bervisi, kreatif, dan berjiwa wirausaha, serta beretika di belakang gagasan-gagasan inovatif. Mengapa harus ada kata-kata terakhir ini? Ya karena ini berkaitan dengan misi. Ya. Dalam bahasa yang lain, inovasi yang mampu Anda ciptakan tidak boleh hanya menguntungkan diri dan kelompok, tapi benar-benar harus membawa manfaat untuk selain diri dan kelompok kita. Nah, itu yang disebut harus beretika di belakang gagasan-gagasan yang kita punya. Tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Nah, ini yang tadi yang saya sebut, bagi sebagian orang, masalah sosial adalah tragedi. Tapi bagi orang-orang yang berjiwa wirausaha sosial, itu adalah peluang untuk melakukan perubahan. Jadi, cari, temukan masalah sosial itu. Bukan diciptakan ya. Cari dan temukan, bukan menciptakan. Cari, temukan, setelah itu pikirkan idenya, temukan konsepnya, dan jadikan dia sebagai model bisnis yang baru. Ya, ini ciri khas pembeda. Ya. Kemudian ini yang saya kira akan saya bahas secara lebih detail, secara perlahan, karena salah satu tagihan mata kuliah ini adalah Anda harus bisa menemukan satu model bisnis baru, dan itu berkaitan dengan usaha sosial. Ya. Jadi penjelasan saya berikutnya ini mohon untuk Anda cermati dengan baik, karena salah satu tugas yang harus Anda kerjakan setelah pertemuan kita ini tidak harus dikumpul minggu depan, ya, karena minggu depan saya akan satu topik berkaitan dengan technopreneurship. Setelah itu baru ada satu tugas lagi, ya, kemudian dikumpul di minggu depannya sebagai bagian dari ujian tengah semester. Ya. Jadi ujian tengah semester kita tidak perlu bertemu, kita isi dengan pertemuan tatap muka, tapi Anda menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tagihannya. Ya. Nah, supaya tidak menumpuk, yang sekarang yang Anda pikirkan adalah Anda dari sekarang sudah harus mengidentifikasi masalah sosial yang ada di sekitarnya, untuk kemudian masalah sosial itu nanti Anda ubah menjadi model bisnis. Ya. Bagaimana caranya? Ini yang saya kira akan saya jelaskan, lengkap dengan contoh. Karena biasanya
kita akan lebih mudah kalau ada contoh. Ya. Jadi ini pengembangan ide menjadi model bisnis sosial. Nah, ini dia. Jadi tahapan-tahapannya sesungguhnya hanya ada 4. Yang pertama, Anda harus bisa menemukan masalah sosial. Masalah sosial yang tentu membuat Anda merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Karena ada masalah sosial yang menurut kita ini tidak sesuai dengan passion saya tidak cocok dengan itu. Di sekitar kita ini kan banyak masalah sosial. Ya. Masalah sosial itu adalah sesuatu yang dinilai tidak nyaman bagi banyak orang. Itu masalah sosial. Di kita itu bisa jadi masalah, tapi belum tentu masalah sosial. Nah, ini yang harus dicari, yang harus ditemukan. Mana contohnya, Pak? Pengangguran itu sesungguhnya masalah sosial. Ya. Sampai yang berserakan itu masalah sosial. Kondisi ekonomi masyarakat di bawah garis kemiskinan itu masalah sosial. Bagian-bagian itu sesungguhnya menjadi peluang. Ya. Anda lihatlah Yusuf di India. Ya. Menjadikan peluang ketidaksejahteraan masyarakat India. Itu menjadi peluang bisnis bagi dia. Tapi itu membantu banyak orang untuk memperoleh permodalan, tidak harus meminjam di bank-bank konvensional dengan bunga yang tinggi, dengan agunan yang harus ada, dan sebagainya. Ya. Sama di Indonesia, banyak wira-wira usaha sosial yang saya kira juga Anda bisa baca. Nah, jadi temukan masalah sosial, dan masalah sosial itu harus didalami, harus dicermati, supaya kita bisa merasa terpanggil. Dari masalah itu kemudian bisa melahirkan ide. Ide ini tentu saja berkaitan dengan apa yang akan kita capai kalau kita terlibat di dalam masalah sosial itu. Ini baru ide. Ide ini yang kemudian diasah, dipahat, diolah untuk kemudian melahirkan sebuah konsep. Ya. Saya contohkan yang Jamie Oliver yang sudah Anda baca. Ya. Dia melihat terlalu banyak penyandang difabel, kan? Itu masalah sosial bagi dia. Ya. Maka dia punya misi, ingin membantu orang-orang yang difabel ini supaya tidak harus menjadi beban bagi keluarganya, tapi dia bisa berdiri sendiri, bahkan bisa membantu orang lain. Maka dia pikirkanlah sebuah konsep. Dia menjalankan bisnis kuliner dengan mempekerjakan sebagian besar penyandang difabel. Keuntungan dari usahanya itu dijadikan pembiayaan untuk melatih para penyandang difabel ini bagaimana mengelola usaha kuliner. Ya. Setelah itu, keuntungan-keuntungan yang semakin lama semakin banyak ini juga dijadikan bantuan modal untuk para penyandang difabel membuka usaha di tempat lain. Di samping dia melihat kalau di sekitar tempat di mana dia berada, di sana para petani banyak menghasilkan sayur-sayuran, banyak menghasilkan buah-buahan. Dia juga membuat sebuah konsep bahwa ada hari-hari tertentu yang dijual di restorannya hanyalah makanan-makanan yang menggunakan bahan pokok yang dihasilkan dari petani-petani di sekitarnya. Ya, ini sebuah konsep untuk kemudian dia melahirkan model bisnis yang baru. Itu contoh yang sudah Anda baca. Ya, contoh yang sudah Anda baca. Nah, saya mau membuatkan Anda contoh yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kalau yang tadi itu kan bukan anak muda. Saya mencari banyak informasi dan saya menemukan ide-ide yang diolah oleh anak-anak muda hebat. Yang masih mahasiswa, yang bergerak di bidang wirausaha sosial. Salah satu contohnya adalah ini. Ya. Kalau saya membaca apa yang menjadi masalah yang memanggil anak-anak muda ini, kemudian mengembangkan usaha ini, itu hanya karena satu hal. Ya. Hanya karena satu hal. Di desanya, terlalu banyak anak-anak muda produktif yang menganggur. Ya. Jadi ada 76% angkatan kerja di Nganjuk itu menganggur. Ya. Sementara dari proses survei yang dilakukan oleh anak-anak muda ini, dia menemukan ada satu potensi,
yaitu ada 88% lahan yang masih ada, yang belum diolah sama sekali. Meskipun sesungguhnya lahan kosong ini juga sebuah masalah. Tetapi masalah utamanya, masalah susahnya ini kan yang pengangguran ini. Nah, karena ada potensi, maka anak-anak muda yang hebat ini punya satu ide, karena dia terpanggil untuk membantu mereka yang menganggur ini supaya bisa memiliki sumber pendapatan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Idenya adalah memanfaatkan 88% lahan yang tidak terpakai dan terbengkalai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang menganggur. Ya. Ini mereka menganggur, tapi sesungguhnya punya lahan mati. Ya. Kemudian ini dilihat sebagai sebuah peluang. Ya. Maka dipikirkan sebuah ide. Ya. Mereka akan membangun kolam ikan supaya orang-orang yang menganggur ini bisa menggunakan lahannya, dan dengan berusaha itu dia punya sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Anda mungkin bilang, ini biasa Pak. Betul, ide ini biasa. Hanya saya mau mengatakan cara melakukannya yang luar biasa. Di sekitar kita juga mungkin kita bisa melihat masalah yang sama. Kita juga bisa memikirkan ide yang biasa-biasa saja. Silakan. Ide itu boleh biasa. Saya selalu mengatakan ide itu boleh biasa. Yang harus luar biasa itu cara melakukan. Mari kita lihat konsepnya. Ya. Jadi ini masalahnya, kemudian ada idenya. Dari ide itu dia membuat sebuah konsep begini. Ya. Anak muda ini membuat satu sistem yang menyediakan platform. Ya. Jadi anak muda ini tidak sedang berusaha kolam ikan, tidak. Anak muda ini sedang membuat satu sistem. Akan membuat satu sistem yang akan menyediakan platform yang menghubungkan investor dengan keluarga pembudidaya ikan air tawar. Anak-anak muda ini tidak punya uang untuk membiayai. Jadi anak-anak muda ini membuat satu sistem yang bisa menghubungkan antara orang-orang yang punya uang dengan keluarga pembudidaya ikan air tawar. Sehingga orang-orang di kota yang punya dana itu bisa berinvestasi. Ya. Kalau selama ini kan investasi hanya di perusahaan besar. Ya. Nah, Anda juga bisa berinvestasi. Anda kalau punya uang 2 juta, 3 juta, nanti tinggal hubungi platformnya di slide setelahnya ini ada. Ya. Jadi jenis usaha sosial yang dibangun oleh anak-anak muda ini nanti ada dalam bentuk sistem. Kalau Anda mau berinvestasi, Anda boleh menghubunginya. Ya. Dana investasi yang digunakan oleh keluarga untuk membuat kolam ikan. Ya. Jadi setelah berinvestasi, ya dana itulah yang digunakan para keluarga-keluarga yang punya angkatan kerja menganggur tadi itu untuk membuat kolam ikan. Nah, investasi beragam, mulai dari 1% hingga 100%. Mulai dari biaya pengelolaan kolam, mulai dari pembuatan hingga panen dan penjualan. Nah, tetapi sebelum warga pemilik lahan membuat kolam, terlebih dahulu mereka diberikan pelatihan secara intensif selama 2 bulan. Nah, selama proses budidaya, mereka juga didampingi dan diawasi oleh tim ahli. Jadi konsepnya menyiapkan satu sistem yang bisa menghubungkan antara investor dengan keluarga pembudidaya, kemudian melatih, dan setelahnya memberi pendampingan dan pengawasan oleh tim ahli. Iya. Ini yang bagi saya ini yang luar biasa. Idenya biasa, tetapi cara menjalankannya yang luar biasa. Dan pada akhirnya melahirkan satu model bisnis yang baru. Namanya investasi budidaya ikan air tawar. Kalau Anda login dan Anda punya perangkat, mungkin Anda membuka jendela di banyak, Anda bisa webnya. Umi. Ya. Sampai saat ini masih beroperasi. Ya. Ini saya ambil di tahun 2018 ya. Iya, 2018 itu sudah terisi, meskipun belum begitu banyak, tapi sekarang sudah berkembang dengan amat sangat pesat. Ya. Ini anak-anak muda yang mencoba melihat di sekitarnya ada masalah. Ya. Bisa menghubungkan antara Anda, ya, Nur Awalia, Asrina, Armiati yang ada di sini, itu nanti bisa berinvestasi kalau mau. Ya. Artinya Anda bisa mengatakan, saya punya kolam ikan, meskipun Anda tidak punya kolamnya, tapi Anda kan punya investasinya. Ya. Anda sudah membantu orang, ya. Dan Anda punya dapat keuntungan.
Karena hasil dari penjualan dan sebagainya itu nanti dibagi hasilnya. Jadi menggunakan prinsip bisnis untuk mencapai sebuah misi sosial. Nah, anak-anak muda ini sudah melakukan satu hal. Ya. Saya kira apa yang dia miliki, kreativitas, inovasi, kerja keras. Ya. Awalnya, kalau Anda juga membaca sejarahnya, awalnya dia pontang-panting. Ya. Dia punya ide dan dianggap gila oleh orang lain. Tapi sekarang ini biasa-biasa saja. Orang berinvestasi tidak harus melihat wujud dari investasinya di mana dan di apa bentuknya. Karena sekarang orang sudah mulai percaya pada aktivitas-aktivitas yang dihubungkan secara online. Beda dengan dulu. Ya. Beda dengan dulu. Ada lagi yang kedua. Ini difikirkan oleh anak-anak muda hebat dari Sulawesi Selatan yang mengikuti pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Jadi ini mahasiswa dari Sulawesi Selatan. Ini tahun 2006, 2007 kalau saya tidak salah. Ini jadi dia melihat kalau dulu di Maros, ya, di Maros, ada orang Maros di sini? Ya, jangan tersinggung ya. Dulu di Maros itu jumlah bayi yang mengalami nutrisi rendah itu tinggi. Itu tahun 2006, 2007. Ya, jadi 2004, 2005 jumlah malnutrisi bayi di Maros itu jumlahnya amat sangat tinggi. Sementara di sana ada sebuah potensi. Ya. Di Maros itu tumbuh subur pohon kelor yang sesungguhnya mengandung ya, dia mengandung nutrisi yang sangat baik. Nah, dari itu kemudian anak-anak muda ini memiliki ide untuk menciptakan produk makanan bernutrisi sebagai satu solusi nutrisi untuk masyarakat lokal. Ya. Dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian yang berpartisipasi untuk memproduksi. Ya. Ya. Jadi idenya menciptakan produk makanan bernutrisi dengan menggunakan pohon kelor ya, bukan pohonnya, daunnya. Nah, konsepnya membuat makanan bernutrisi dalam bentuk biskuit dengan menggunakan bahan daun kelor, Moringa oleifera. Ya. Anda bisa lihat idenya biasa, tapi dia menjalankannya dengan luar biasa. Ya. Dia menggunakan bahan daun kelor itu, kemudian membentuknya sebagai suatu makanan bernutrisi dalam bentuk biskuit. Ya. Kalau selama ini orang-orang fobia dengan daun kelor, ya saya kira tidak banyak orang yang fobia dengan biskuit. Bahkan biskuit di suasana seperti ini amat sangat nyaman disantap dengan teh panas atau kopi panas. Yang bisa buat teh panas silahkan buat dan diminum. Yang tidak bisa ya apa boleh buat, silahkan dipikirkan saja, dibayangkan. Nanti setelah perkuliahan baru dinikmati. Nah, ini dia membuat konsep seperti ini. Nah, dalam proses pembuatannya, ya, pekerjaannya itu akan memberdayakan masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghasilan. Anda bisa melihat dia punya dua misi. Ya. Membantu mengurangi masalah malnutrisi dan bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Hanya dari sebuah ide bagaimana memanfaatkan pohon kelor. Ya, dan daunnya, bukan pohonnya ya, memanfaatkan daun kelor yang tumbuh dengan sangat mudah di Maros. Ya. Bahkan di Sulawesi Selatan, pohon kelor ini menjadi amat sangat mudah tumbuhnya. Saya zaman mahasiswa paling sering memanfaatkan daun kelor sebagai sayuran yang mencampur Indomie. Ya. Kalau Anda tidak pernah coba, bisa coba. Ya, jadi daun kelor ini dipikirkan dan dilakukan dengan sangat luar biasa oleh anak-anak muda ini. Nah, model bisnisnya apa? Model bisnisnya adalah industri rumah tangga biskuit malnutrisi. Ya. Mungkin Anda pernah bertemu di pasaran. Ada biskuit merek Morbi Plus. Ini adalah biskuit industri rumahan di Maros yang dipikirkan idenya, dibuat konsepnya oleh anak-anak muda hebat dari Sulawesi Selatan yang saat itu masih kuliah. Industri rumah tangga ini tetap berjalan sampai sekarang. Ya, dan ini tentu membantu pemerintah
mengatasi masalah nutrisi rendah, dan memberi lapangan pekerjaan. Tentu sebuah aktivitas yang amat sangat positif. Ada lagi yang ketiga. Ya, saya sengaja memilih ini karena biasanya orang-orang yang bepergian keluar kota, harus khususnya ke Pulau Jawa, banyak orang yang mengharapkan oleh-oleh. Nah, yang namanya oleh-oleh, biasanya fisiknya kecil. Karena untuk membeli oleh-oleh yang fisiknya besar, itu butuh space yang juga banyak. Sehingga kalau mau oleh-oleh yang kecil-kecil supaya bisa dibagi pada banyak orang. Nah, biasanya di Pulau Jawa, oleh-oleh dalam bentuk kecil itu asalnya dari limbah. Asalnya dari limbah. Nah, ini salah satu contoh. Ya, ada seseorang yang amat sangat prihatin karena melihat banyak sekali limbah batik padat yang dihasilkan produsen batik yang terbuang begitu saja. Sementara seperti kita tahu, limbah-limbah seperti ini amat sukar diurai, ya. Sehingga ini benar-benar bisa mencemari lingkungan. Dan ini juga menjadi beban bagi para pengrajin. Nah, karena limbah-limbah ini beban bagi dirinya, tidak dibuang, menumpuk di tempat, dibuang, mengganggu lingkungan. Nah, ini tentu menjadi masalah. Tapi sekali lagi, masalah bagi orang lain bisa menjadi tragedi, tapi masalah itu bagi kita, ini peluang. Ya. Tapi bukan Anda harus mencari masalah, bukan. Anda harus menemukan masalah apa yang ada di sekitar kita. Nah, setelah itu, yang bersangkutan ini memiliki ide, ingin memanfaatkan limbah batik itu untuk membuat beragam karya seni. Nah, ini sekaligus bisa membantu untuk mengurangi pencemaran serta pengangguran yang terjadi di daerah. Karena ya orang-orang yang menganggur ini bisa direkrut sebagai tenaga kerja. Ya. Nah, kita bisa lihat konsepnya. Konsepnya ya, saya akan mengumpulkan limbah padat batik. Ya. Bahkan mungkin kalau saya mungkin tidak perlu pergi mencari. Saya tinggal membuat pengumuman, menerima buangan limbah padat batik. Ya, para pengrajin, para produsen batik pasti senang punya tempat untuk membuang limbah. Ya. Kemudian saya akan mengolahnya menjadi berbagai produk seperti dompet. Jadi Anda semua yang biasa dapat oleh-oleh dari saudara, dari teman, yang dompetnya terbuat dari batik, dalam bentuk kecil, tasnya dari batik, gelang, rompi, bros, dan aksesoris lainnya, ya itu bisa jadi dari usaha sosial. Ya. Ini konsepnya saya kira nanti Anda bisa baca, ini dia model bisnisnya. Jadi silakan lihat gambarnya. Kalau di antara Anda ada yang pernah punya oleh-oleh seperti gambar yang saya perlihatkan ini, ya itu usaha sosial. Ya. Dan bahan-bahannya diolah dari limbah oleh orang-orang yang berinovasi. Ya. Dia bisa menciptakan inovasi sosial, dia punya visi, dia kreatif, inovatif, dan dia beretika. Ya, saya menyebut dia beretika karena keuntungannya bukan hanya untuk dirinya, tapi dibagi pada orang-orang yang bekerja, dan itu memberdayakan. Nah, ini lain lagi nih. Ya, ini para penderita kusta di Tangerang. Ya. Jadi selalu berangkat dari masalah. Ya. Mereka sebagian hanya tinggal menganggur dan sebagiannya lagi turun ke jalan menjadi pengemis. Sementara mereka sebagian besar sungguhnya punya keterampilan. Jadi masalah ada, potensi dari orang-orang yang memiliki masalah ini juga ada. Untuk kemudian seseorang yang bervisi, kreatif, dan berinovasi, melihat itu sebagai peluang. Lahirlah sebuah ide akan memberdayakan perempuan mantan penderita kusta sehingga mempunyai pekerjaan dan tidak perlu lagi turun ke jalan menjadi pengemis. Konsepnya mengajak mereka yang terampil menjahit dan memiliki mesin jahit untuk menjalankan usaha dengan menjahitkan hijab yang bahan dan modelnya disiapkan oleh yang punya ide.
Nah, bagi yang belum terampil, akan diberi pelatihan dan dipinjamkan mesin jahit untuk dia gunakan. Nah, untuk ciri khas, hijab yang diproduksi akan diberi hiasan berupa manik-manik berbentuk segitiga. Ya. Ayo periksa hijab masing-masing. Siapa tahu hijab Anda semua ada manik-manik berbentuk segitiganya. Yaitu adalah model bisnis usaha hijab sebagai salah satu usaha sosial yang dipikirkan oleh seseorang yang mempekerjakan para penderita kusta di kota Sitinala, Tangerang. Ya. Ada lagi yang lain. Nah, ini juga berkaitan dengan penyandang difabel yang amat sangat banyak, dan ini menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tetapi di tempat itu sebenarnya ada sebuah potensi. Ada tumbuh subur pohon buah naga. Nah, kemudian ada ide akan memanfaatkan buah naga yang tumbuh subur ini untuk meningkatkan taraf hidup penyandang difabel. Ya. Nah, ini konsepnya mengajak mereka membuat krim dari buah naga. Kemudian pemasarannya akan buka kedai es krim agar pembeli tidak hanya membeli es krim lalu dinikmati di rumah, ya, namun bisa langsung dinikmati di kedai. Jadi dia melayani offline dan online. Semua yang terlibat dalam proses produksi maupun penjualan itu hanya murni melibatkan penyandang difabel, akan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga penderita difabel. Ya, ini diperoleh dari keuntungan atau disisihkan dari keuntungan bisnis. Sehingga ya itu tadi, profitnya bukan hanya untuk pemilik modal, bukan hanya untuk yang punya ide, tapi profitnya sebagian untuk orang-orang yang civil society yang terlibat. Ya. Ini model bisnisnya. Ya. Usaha es krim. Ya. Nah, ini saya kira menjelaskan kepada kita semua bahwa yang paling bisa dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Ya. Dari sekarang, Anda sudah bisa memikirkan, mengamati di sekitarnya masalah-masalah apa yang ada. Setelah itu, lakukan survei untuk menemukan potensi, karena untuk bisa melahirkan ide, Anda boleh memanfaatkan masalah itu sebagai peluang. Tetapi harus potensi yang ada di tempat itu juga bisa dimanfaatkan. Mengapa? Karena selalu ada elemen civil society yang ada di dalam kewirausahaan sosial itu. Nah, ini saya kira, makasih banyak. Ya. Ini saya kira penjelasan-penjelasan berkait dengan konsep kegiatan, kemudian model bisnis yang dapat dijadikan rujukan adalah model bisnis yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ini yang tadi yang saya sebut. Ide dan modelnya boleh biasa-biasa saja, tapi yang utama adalah mari melakukannya dengan cara yang berbeda. Ya. Konsep kegiatannya berbeda dengan yang lain. Nah, ini saya kira ini semua yang saya contohkan itu tadi, anak-anak muda hebatnya ada di dalam foto ini. Nah, saya mau menjelaskan satu bagian sebelum kita berdiskusi berkaitan dengan konsep noble industry. Ya, mungkin Anda akan berkata, kami ini calon magister pendidikan yang akan bergerak di dalam pendidikan. Apakah mata kuliah ini berarti kami harus berbisnis di dalam lingkup pendidikan? Ya, di sekolah kami harus membisniskan semua hal. Ya, misalnya menjual buku, menjual pulpen dan sebagainya. Bukan itu ya, bukan. Ya, tapi Anda bisa menggagas sebuah konsep yang Anda integrasikan dengan aktivitas di pendidikan, di sekolah, yang itu juga bisa memberdayakan orang lain. Banyak contoh, saya kira nanti saya akan memperlihatkan satu contoh juga berkaitan dengan itu. Mengapa konsep ini saya perlihatkan? Karena sesungguhnya sekolah, rumah sakit, yayasan sosial, dan sejenisnya, ini memang kelihatan, ya, mengemban misi sosial, tapi sesungguhnya dia juga mengemban misi profit. Ya. Siapa bilang sekolah,
khususnya sekolah swasta, tidak mengemban misi profit. Selalu ada misi profit di dalamnya, meskipun juga misi sosialnya ada. Mengapa? Karena untuk bisa membiayai, mencapai misi sosial, tentu butuh profit. Ya. Rumah sakit memang mengemban misi sosial, tapi juga dia mengemban misi profit. Ya, karena itu, ya Anda tidak mungkin gratis di rumah sakit. Seandainya dia hanya mengemban misi sosial, ya Anda bisa gratis. Yayasan sosial dan sejenisnya. Nah, tentu, terima kasih banyak. Tentu ini berkaitan dengan profit itu berkaitan dengan keuntungan, ya, yang tentu berorientasi pada bagaimana sekolah, bagaimana rumah sakit, bagaimana yayasan sosial dan sejenisnya ini memperoleh pemasukan yang pemasukannya lebih besar dari biaya operasionalnya. Ya. Ini kan misi profit. Meskipun ya bukan itu kok tujuan utamanya. Ya, tetapi selalu para pimpinan-pimpinan Nobel industri ini berpikir bagaimana memperoleh pemasukan yang lebih besar dari biaya operasional. Termasuk juga mengemban misi mewariskan nilai dan mengintegrasikan nilai. Menginternalisasikan nilai. Ya. Jadi ada misi profit dan ada misi sosial. Nah, misi sosial ini tentu dapat dicapai secara maksimal apabila sekolah memiliki modal human capital dan social capital yang memadai. Sebab itu, ya kalau Anda ini calon-calon magister pendidikan yang saya kira nanti Anda bisa juga jadi kepala sekolah. Mengelola sekolah itu tidak hanya cukup dengan profesionalisme, tapi juga misi, niat, suci, dan mental berlimpah. Ya. Tidak hanya sekedar mencari profit, tapi juga harus ada mengemban misi sosial. Tapi tidak juga hanya misi sosial, karena harus ada misi profit. Sebab itu kalau sekarang, salah satu kompetensi yang diharapkan pada kepala sekolah itu kompetensi kewirausahaan. Nah, sebab itu saya ingin mengenalkan ke Anda bahwa sesungguhnya kewirausahaan sosial ini, konsep ini baru populer 15 tahun belakangan ini. Tapi sesungguhnya di Indonesia, praktek kewirausahaan sosial ini tidaklah baru. Sekolah-sekolah swasta kita sudah menjalankannya seperti saya ingin, ya nanti ini di slide yang saya unggah di Samoke sudah ada ini. Contoh, pesantren wirausaha agrobisnis Abdurrahman bin Auf, disingkat Perwira Abah. Ya. Pesantren ini misinya dua, profit dan sosial. Ya. Ini misi sosialnya adalah mendidik wirausahawan muda yang profesional, mandiri, dan berakhlak mulia. Sejak pertama kali dibentuk, yayasan ini sudah melatih lebih dari 2.000 siswa dari usia 18 sampai 25 tahun yang berasal dari seluruh Indonesia. Dia memberi pendidikan gratis terkait kewirausahaan serta keterampilan beternak, bertani, elektronik, dan akupuntur. Mungkin Anda bilang, berarti yang punya foto itu Pak orang kaya, karena bisa menggratiskan 2.000 orang siswa. Ya. Inilah saya menyebut inovasi sosial yang lahir dari orang-orang yang bervisi. Ya. Idenya biasa, model bisnisnya biasa, tapi yang melakukannya yang luar biasa. Anda bisa lihat. Dia membuka pesantren, melatih banyak orang, gratis. Tidak mengandalkan donatur, tapi dia menjalankan unit usaha berupa peternakan. Di mana karyawan sekolah bersama dengan para siswa membesarkan hingga ratusan ekor sapi, kambing, dan ribuan ekor ayam. Peternakan ini adalah laboratorium bagi siswa-siswa yang ingin belajar bisnis peternakan. Jadikan laboratorium, mereka beternak, ya tentu hasil ternak inilah yang digunakan untuk menggratiskan pendidikan. Nah, pesantren ini tentu sudah berkontribusi terhadap kesejahteraan komunitas
masyarakat. Ya, sekali lagi ini kelihatan biasa-biasa saja, ya. Tapi ya idenya yang luar biasa. Nah, melalui mitra-mitra seperti Dompet Duafa ini sudah menyalurkan hewan ternak dan menjaga keberlanjutan dari kegiatan sekolah dan koperasi. Ya. Sederhana saya kira, ya mungkin Anda sudah mulai berpikir, wah di sini juga bisa Pak nanti di sekolah saya membuka ternak, ya boleh, yang penting ternaknya jangan di sekolah. Ya, dan sebagainya. Ya, ini kan hanya contoh ya. Nah, ini lagi ada koperasi sekolah. Ya. Koperasi ini ya tidak hanya menjual alat tulis, tapi juga menjual makanan, catering dan sebagainya. Biasa saja. Idenya biasa. Di sekolah kita juga ada koperasi kan. Ya. Tapi yang luar biasa dari ini yaitu tadi. Yang dilibatkan adalah bukan hanya karyawan sekolah, jadi bukan hanya personil sekolah. Yang dilibatkan juga orang tua siswa, industri rumah tangga, maupun komunitas di sekitar sekolah terkait dengan pengelolaan dan pengembangan koperasi. Jadi industri rumah tangga yang pembuat kue dan sebagainya itu, ayo suplai ke sekolah. Ya. Dibeli oleh warga sekolah dan dibeli oleh warga di luar sekolah. Ya. Luar biasa. Ya, jadi mereka menitipkan barang dagangan di koperasi sekolah. Tapi sekolah itu tidak hanya melayani anak sekolah. Ya. Nah, anggota koperasi ini sudah mencapai lebih dari 100 orang dengan omset 120 juta per tahun. Koperasi biasa loh, Bu. Teman-teman semua. Ini koperasi seperti koperasi kita. Tapi dia bisa menghasilkan omset 120 juta. Nah, ini hanya di salah satu sudut SDIT Bina Amal di Jalan Kiai Saleh nomor 8 Semarang. Siswa belajar jual beli, karena siswa terlibat jual beli dan sebagainya di jam-jam istirahat. Sekali lagi biasa, tetapi ini benar membantu banyak orang. Ada lagi kewirausahaan sosial di Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Ya, mungkin Anda bilang, tapi ini kan pesantren, Pak. Sekolah formal apa boleh melakukan ini? Ya, tidak perlu persis sama, tapi sesungguhnya di sekitar kita ada peluang untuk kita melakukan sesuatu. Ya. Ini di luar negeri juga ada. Ya. Membuka akses kamar kecil yang bersih, bebas penyakit, dan hemat air di Afrika. Ya. Ini juga ada menyiapkan, kalau di Afrika itu kan orang ya buang air besar bisa di mana saja dan bisa kapan saja. Ya. Dan itu tentu mengganggu kesehatan. Ya. Kemudian ada recycling lives, ini pengolahan limbah. Nah, ini juga ada Rang Sutra ini di India. Jadi membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat terpencil. Rang Sutra berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 orang dari masyarakat di lokasi terpencil di Rajasthan, India. Mereka memproduksi kerajinan khas India yang berkualitas. Ya. Jangan-jangan di sekitar sekolah kita juga sesungguhnya ada potensi. Hanya tidak diolah dengan baik. Ya. Ada Wilhead Microfinance. Ini berkaitan dengan keuangan. Jadi memberdayakan wanita dari keluarga kurang mampu melalui pinjaman mikro. Ini mirip-mirip bank yang dibuat oleh Muhammad Yusuf. Ya. Anda bisa lihat, ya sesungguhnya biasa-biasa saja ide. Hanya memang ya ini menjalankannya yang tentu luar biasa. Ini juga ada perumahan. Ya, jadi bisnis perumahan juga sesungguhnya. Perumahan. Membangun rumah bagi keluarga berpenghasilan rendah di Meksiko. Kalau selama ini ya orang beli rumah itu kan mahal, butuh DP dan sebagainya, ya mereka diberi kemudahan mendapat bahan bangunan, bisa minjam, konsultasi gratis dengan tim arsitek, serta pinjaman mikro untuk kebutuhan pembangunan rumah dan sebagainya. Ya, kalau kita menelisik lebih jauh, Anda membaca di situsnya ini, ya ini mirip-mirip dengan yang Iwakmi tadi. Ya. Karena yang punya juga tidak punya cukup struktur biaya, ya dia juga tidak punya cukup pembiayaannya, dia membuka investasi. Dia membolehkan orang lain untuk memberi investasi. Ya. Ya namanya investasi perumahan itu selalu ada untungnya sesungguhnya. Nah, ini amat sangat banyak dan saya kira ini pengantar, saya sudah harus segera masuk kembali ke ruang ujian sebelum ditutup. Nah, ini tugas individu yang saya kira sudah mulai dari sekarang sudah harus dikembangkan ya. Jadi Anda menemukan satu ide,
dan kembangkan menjadi satu model bisnis baru. Bisa menggunakan pola ini. Ya, bisa menggunakan pola ini. Jadi ini polanya, lihat masalahnya, pikirkan idenya, rumuskan konsepnya, dan cetuskan model bisnisnya. Sehingga nanti ya bisa dibuat dalam struktur begini. Ya tentu hanya Anda butuh nanti menjelaskan dengan lebih detail pada konsep. Sekali lagi, idenya boleh biasa saja, model bisnisnya juga boleh biasa saja. Tapi cara melakukannya yang harusnya luar biasa. Ya, jadi ya yang utuh sesungguhnya itu pengembangan ide menjadi satu model bisnis adalah ini. Ada masalah, ada ide, ada konsep, dan ada model bisnis. Ide dan model bisnis boleh biasa saja, saya ulangi sekali lagi. Tetapi cara melakukannya yang luar biasa. Dari mana cara melakukan itu terlihat di konsep. Ada pada konsep. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Kita masih bisa 5-10 menit. Kalau ada yang mau bertanya, saya ingin persilahkan. Silakan. Boleh resen kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau mengkonfirmasi sesuatu ke Anda. Tidakkah Anda berminat sekali atau 2 kali bertemu secara luring? Ya, mata kuliah ini akan saya isi sampai akhir. Ya, karena Pak Dr. Sulaiman hanya di waktu-waktu tertentu saya kira nanti akan bisa bergabung. Nah, pertanyaan saya ke Anda, tidakkah Anda punya keinginan untuk bertemu luring biar sekali saja? Ya, saya sih tidak. Saya hanya bertanya ke Anda, nanti Anda bilang, mau tak juga kau dong kuliah luring tapi tidak pernah tahu ditawari oleh Bapak. Sekarang saya menawari sekali. Ya, mengapa saya begitu? Karena saya kemarin dikagetkan oleh satu kelas. Yang kelas itu bilang begini ke saya, Pak, bolehkah kita kuliah luring? Saya bilang, ya tergantung kesepakatan dan kesempatan kita semua. Karena teman-teman kita juga perlu dipertimbangkan. Yang jauh rumahnya jangan dipaksa. Ya. Akhirnya dia bilang begini, tapi kalau kami mau Pak boleh. Saya bilang, sekarang kita perlu melihat apakah ada ruangan yang bisa kita pakai di kampus. Satu kelas saya bilang, saya sudah cek Pak ada. Kalau begitu ya silakan diagendakan kita bertemu sekali atau 2 kali terserah. Ya, akhirnya ya di kelas yang ada kelas 1 itu di satu prodi, ya saya sudah janjian ketemu luring sekali. Ya, tapi hanya sekali, saya beritahu hanya sekali ya, saya takut kalau berkali-kali nanti tiba-tiba memunculkan pandemi baru, saya menjadi penyebab dan saya tidak ingin disebut melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Jadi saya bertanya ke Anda, siapa tahu Anda juga berminat untuk kuliah luring, ya silakan dipikirkan, tidak terbuka peluang itu, ya selama satu, Anda tidak terbebani karena kita semua berdekatan, dan yang kedua ada ruangan yang bisa kita gunakan di pasca sarjana. Insya Allah saya akan selalu meluangkan waktu untuk itu. Ya, jadi silakan dipikirkan ke siapa tahu Anda mau, ya sampai Anda bilang masa kita kuliah katanya kuliah kampusnya ada tapi kita kuliahnya di maya terus, nah itu. Gitu ya, silakan dipikirkan nanti sama ketua kelas. Atau jangan-jangan sudah pernah kuliah luring ini? Sudah ada kuliah luringnya? Belum ada, Pak. Nah, belum ada. Belum ada yang ditawari atau belum pernah memang terfikirkan mau kuliah daring, luring. Ya, enggak masalah lah. Saya justru senang kalau kuliah daring. Ya, senangnya saya, ya Anda bisa juga menjalankan aktivitas, terutama ini yang punya keluarga, tidak perlu meninggalkan keluarga. Kan itu yang utama. Oke lah, saya hanya mengingatkan, jangan sampai Anda merasa ragu-ragu untuk menyampaikan, nanti di penghujung Anda sampaikan, yang lain itu ada kuliah luringnya, kita tidak, karena Pak Suwadi tidak pernah menawari. Sekarang saya membuka peluang itu
Tetapi ya itu tadi, saya 90% lebih setuju dengan kuliah daring. Apalagi dengan aktivitas yang amat sangat padat. Ya, dengan daring ya ini bisa jadi semua. Oke, kalau tidak ada hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti di-download bahannya. Ya, kembali ke itu ya, ke link kewirausahaan sosial. Di sana saya sudah tahukan bahannya. Sambil menyiapkan pertemuan kita minggu depan. Minggu depan masih saya yang sibuk ya. Nanti minggu depan saya bagi-bagi kelompok. Untuk setelah itu, ya Anda lagi yang sibuk. Minggu depan itu, saya akan menjelaskan satu aktivitas terbaru lagi, disebut dengan technopreneurship. Aktivitas kewirausahaan yang menggunakan teknologi sebagai salah satu tools utama di dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini yang berkembang pesat hari ini. Ya, Anda bisa berbelanja hanya berbekal handphone ya, dan uang. Tidak perlu berjalan ke sana kemari. Nah, ini yang kita juga akan lihat supaya diskusi kita bisa lebih. Harap juga Anda membaca bahan itu. Technopreneurship, saya kira bahannya banyak supaya kita bisa saling bertukar informasi. Oke, saya kira saya ingin mengakhiri kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya, di ruangan ujian masih menunggu Prof. Ismail. Oke, udah Asrina, silakan Asrina boleh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaannya Pak. Kemarin kan ini berlangsung perkuliahan, tapi saya lupa absen Pak. Bagaimana?